selamat datang kembali di channel Bernight Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 DIT, ke-12 DSMDR, dan terakhir Demas. Langsung saja ke yang pertama. Ada BES yang ditutup di harga 107 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibawa ke resminya BES di distribusi. Langsung saja ketinggiannya BES ternyata turun 3 hari perdagangan minggu kemarin ya. Gak mampu dia naik menahan di atas 110. Wait and see dulu ya. Tunggu dia. Kalau menurut saya sekalian kalau dia ada koreksi lagi ya tunggu di 100 saja. Masa nggak mantul di 100 gitu. Paling nggak dikasih 3%, 4% kan lumayan. Atau bisa jadi nanti tanda-tanda reversal dia di area 100 ini kan. Kita melihat beberapa candle lagi. Nah, itu pentingnya juga melihat analisa teknikal, lihat candle. Itu psikologis pasar itu terlihat sebenarnya ya. Cuman memang nggak bisa 100% benar analisanya. Tapi karena kita tahu risk rewardnya ya itulah gunanya trading plan. Untuk menghindari resiko-resiko yang besar seperti itu. Tapi kalau mau lebih menarik untuk BES saat ini tembus 110 lagi titik amannya. Kalau dilihat dari time frame bulanan karena minggu ini minggu terakhir perdagangan volume kecil ya, tapi masih seminggu ya. Cuman kan setiap bulan ini volume menurun. Dan Bapak Ibu perhatikan apakah ini akan terjadi cup and handle terbalik atau malah jadi nanti ini triple bottom. Nah, itu konfirmasinya 100 antara seperti ini cup and handle atau bisa jadi nanti seperti ini triple bottom ya, dan neckline-nya di 180. Lumayan juga ya 180 dari 100 ya. Paling nggak kalau nanti sektor properti booming rame, pemotongan suku bunga Amerika terjadi di kuartal 2, kuartal 3, ya bisa sampai nih 190. Dari harga sekarang berarti 80-90% kan kenaikan. Tapi disclaimer ya, ini baru gambaran 65% aja ya, nggak jauh ternyata. 76%. Dan kalau dilihat BES ini sideways dari COVID, belum kemana-mana loh sektor properti ini, terutama BES. Tapi dia sempat naik dari 100 ke 200. Lumayan juga ya, ini momentumnya. Apakah jebol 100 untuk BES? Kita lihat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya kemarin tuh memang koreksi, tapi ya bisa jadi balik arah. Minggu depan kita lihat ya. Kalau dia balik ke 110, cukup oke lah untuk BES. Itu aja. Lanjut. Ada APLN yang ditutup di harga 116 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibawa ke resminya APLN ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. APLN kondisi sekarang time frame weekly-nya cukup bagus, masih di atas 114, masih bagus. Bulanannya bullish engulfing, menarik kalau bisa tembus 120 seminggu ke depan, ya berarti sempurna bullish engulfing, ya harusnya lebih condong arahnya ke atas di awal Juni. Ya, time frame weekly-nya bagus, daily-nya juga bagus. 113 114 harus dijaga dan dia sudah mematahkan trend on trend. Jadi ya kalau menurut saya bisa mencoba rebound ya. 120 akan diuji. Mudah-mudahan. Risknya kecil nih. Paling 3%, 113 buang aja. Kalau mau pakai stop loss. Itu aja untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 136. Terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya ASRI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ASRI kondisi sekarang ya lagi berjuang juga nih. Saya gambar ulang aja ya. Takut pusing Bapak Ibu lihatnya. Kondisi sekarang bisa pakai berapa nih? Ya tetaplah ya 128 support nih. Jangan pakai support nanggung. Sekalian aja bawa 128 jebol buang. Cuman dalam ya 5,5% apa 4,5%. Oh 7% ya. Lumayan dalam ternyata. Ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Tapi ini kalau jalan paling nggak 150 sentuh. Ya kita lihat nanti ke depannya. Kalau saya untuk asli lebih ke wait and see dulu. Risknya terlalu besar. Memang bisa jadi condong arahnya ke atas. Kenapa? Alasannya MACD-nya mulai mengarah ke atas, melakukan perlawanan. Ada bar chart di atasnya juga terbentuk. Banda detektor small akumulasi. Jadi
ya semestinya condong arah ke atas, tapi sekarang turisnya terlalu besar ya, tergantung Bapak Ibu lah kenekatannya, atau ya siap nggak, atau siap hot kalau turun lebih dalam, ya itu untuk ASRI ya. Seperti itu aja untuk ASRI. Coba lihat dulu time frame bulanan, karena minggu ini kan minggu terakhir doji ya, ada perlawanan. Mudah-mudahan lah ya bisa rebound untuk ASRI. Itu aja. Lanjut, ada BSDE yang ditutup di harga 955, menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BSDE di distribusi. Langsung saja ketinggiannya BSDE saat ini sebenarnya ya selama nggak jebol 940 sih masih aman, tapi takutnya ada gojekan aja, tiba-tiba turun dikit terus naik lagi. Nah itu yang jadi permasalahan, karena support kuatnya saat ini tuh di 880. Tapi kemana arahnya condongnya, menurut saya BSDE ada peluang ke 1000 di Juni. Dari harga sekarang ada potensi upside 45 poin, berarti sekitar 4,5 sampai 5% dari harga sekarang ya. Coba lihat dulu time frame bulanannya seperti apa nih. Ada perlawanan volume, aduh setengah aja ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga udah naik cukup lumayan ya. Dan setiap minggu dia terus naik. Jadi aduh wait and see dulu lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau stop loss atau mau cicil-cicil sampai 880 ini sebenarnya bisa. Cuman kalau cut loss-nya 8% siap nggak? 9% loh cut loss-nya. Reward-nya ya minimal EMA 200. Sama, risk reward sebenarnya sama. 1:1. Tapi memang cut loss-nya dalam ya. Ya kalau cuman masuk 1.080.000 ya nggak besar. Tapi kalau sudah 10.800.000, apalagi 100 juta, 8 juta ya, 1M 80 juta, itu besar loh nilainya. Nah itu yang bikin ganggu psikologis. Biasanya semakin besar uang yang ditradingkan, loss segitu tuh pasti besar nilainya. Itu yang biasa mengganggu psikologis. Makanya untuk Bapak Ibu yang niat belajar trading tuh harus disiplin dan harus ya kalau bisa pakai dana-dana kecil dulu, nanti naikin sesuai kemampuan psikologis menahan. Kadang kan gara-gara psikologis nggak mampu, lalu muncul harapan, lalu nggak mau cut loss. Nah itu yang kadang membuat para trader banyak malah nyangkut. Jadi gimana nih, minat nggak kalau Bapak Ibu beli harga sekarang? Itu aja ya. Sebenarnya menurut saya kalau dia jebol 940 tuh gagal. Untuk naik tuh kayaknya agak berat juga ya. Bisa melorot ke bawah. Cuman ini dia terus membentuk higher low. Nah takutnya ya seperti itu ya. Ini 2,5% nih. Kalau menurut saya out aja lah. Cari saham lain. Kalau saya biasanya seperti itu. Saya nggak mau nyaroh sampai bawah. Banyak berharap rugi waktu. Mending saya cut loss 2,5%. 2,5% mungkin besok bisa aja cari di saham lain. Karena naik 2,5% tuh dalam satu hari, dalam 1 jam tuh sangat mungkin saham. Mendingan itu yang saya pilih. Walaupun belum pasti ya. Itu catatan walaupun belum pasti. Tapi saya lebih memilih untuk stop loss dulu. Peluang uangnya saya pindah ke saham yang lain. Kalau ada peluang. Itu. Ya untuk BSDE. Tapi secara tren jangka menengah. Mungkin setahun ke depan. Harusnya sih oke ya. Harusnya. Tinggal nunggu pemotongan suku bunga Amerika ini aja. Terus Indonesia memotong suku bunga, ya udah siap-siap rally, biasanya berdampak ke sektor properti. Seperti itu. Lanjut, ada CTRA yang ditutup di harga 1140, menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, CTRA masih oke nih. CTRA ini lagi di EMA 200-nya ya. Ini saya gambar ulang aja. Supportnya memang pakai angka genap aja 1100. Tapi bisa dikumpul-kumpul nih. CTRA bisa dikumpul. Kalau dia ada koreksi walaupun false break, EMA 200-nya nih garis hijau nih. Kumpulin. Dia ini kemungkinan besar sideways. 1100 support, resisten 1200. Jadi kalau dia ke 1100 malah kesempatan Bapak Ibu dapat murah untuk dapat reward yang lebih besar. Misalnya belinya di 1120, 1125. Rewardnya berapa? 7%, risknya cuman 4,5%. Itu ya. Menarik kalau CTRA juga daripada tadi apa tadi itu? BSDE. CTRA lebih menarik. Kemungkinan besar ini swing low. Ini lagi dia ngebest nih. Cuman memang nggak rapi ya. Cuma nah, ya ini dia kayaknya ngebest di sini dulu. Ini bisa jadi swing low. Dulunya resisten nih ya, resisten nih swing low. Resisten become support. Dulunya resisten jadi sekarang support harusnya kuat. Kalau dia tembus 1200 nantinya ya ke atas arahnya dan konfirmasi swing low.
Itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Demas yang ditutup di harga 165 menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka soalnya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Demas saat ini aman. Sudah di 165, udah breakout juga dan nggak turun lagi, aman, risknya kecil sebenarnya. Kalau dia jebol 162 buang aja, 161 nggak perlu nunggu bawah, mungkin nggak mantul dari 160 ya. Lama mungkin dia di bawah dulu. Ya kalau Bapak Ibu mau nunggu silakan. Ya mestinya kondisi seperti ini langsung jalan. Mudah-mudahan seminggu ke depan. Targetnya mana? 170, 174 itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 82. Terkoreksi 2,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPKR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ketarikanya LPKR saat ini. Nah ini yang saya bilang waktu itu ya. Tiba-tiba dia naik terus dibanting turun lagi kan. Tapi kayaknya nih sideways ya, dijaga. Kenapa dijaga? Dia koreksi 2 hari volumenya kecil. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 78 aja. Tinggalin aja kalau dia jebol 78 ya. Kemungkinan besar LPKR kemana? Sideways dan lebih condong ke atas. Tapi hati-hati kalau jebol 78 ya buang. Kalau Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya juga candle koreksi itu kecil. Monthly-nya juga bagus. Sebenarnya baru ada pembalikan arah, volume juga meningkat signifikan. Harusnya aman di atas 80. Itu aja analisa untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 394 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya P1 ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya P1 tunggu tembus 400. Kalau kondisi sekarang tunggu tembus 400 saja. Kalau mau beli duluan boleh nggak sekarang? Ya jauh dari support tapi nggak masalah sebenarnya tuh. Ideal aja 5,5% tuh ya, masih ideal. Targetnya minimal 440. Udah kalau jalan nih 1-2 bulan ke depan ya 440 atau 1 bulan ke depan lah di Juni mudah-mudahan ya 140 440 arah P1 itu aja. Lanjut ada SMRA yang ditutup di harga 555 menguat 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMRA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya SMRA bagus di atas 540 aman. Ini dia retest trendline downtrendnya aja, kemungkinan besar loh ya dari high-nya Juni 2023 sekarang hampir Juni. Jadi setahun dia sudah downtrend dan baru berhasil menembus trendline downtrendnya. Semoga valid breakout. 540 support harus dijaga. Harus dijaga kalau mau bagus. Dan targetnya kalau jalan minimal 600. Arahnya sampai 620 untuk SMRA. Seperti itu aja. Lanjut ada PANI yang ditutup di harga 5.575 terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya PANI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya PANI bagus. Kalau menurut saya tembus 6.000 Juni. Tapi disclaimer ya, tembus. Ini pola-pola pergerakan yang bagus. Tapi gimana untuk beli harga sekarang tergantung Bapak Ibu. Itu aja untuk PANI ya. Targetnya 6.000, mudah-mudahan dicapai coba banda detektor PANI seperti ada bika akumulasi ya. Kita lihat aja ke depannya. Untuk PANI lanjut. Ada DIRT yang ditutup di harga 172 terkoreksi 0,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya DIRT di distribusi. Langsung saja ke teknikanya DIRT. Waduh, belum dulu lah DIRT ya. Cuman DIRT ini pokoknya di atas 168 boleh Bapak Ibu hold lah kalau ada yang beli. Ini kan terlihat misalnya Bapak Ibu analisanya seperti ini. Wah ini kayaknya doji aja nih. Hammer maksudnya. Dan ekornya cukup panjang dari bawah. Berarti ada buying power. Ah saya beli coba. Dan buat trading plan-nya ya itu tadi. Jebol 168 ya buang. 166 lah toleransinya. Kalau saya nggak menarik mending. Kalau saya tadi milih apa tadi? SMRA tuh. SMRA. Kalau saya lebih memilih tadi ada apa? SMRA, terus CTRA. Oh, itu lebih menarik tuh. Secara teknikal ya, secara teknikal lebih menarik. PANI, cuman PANI harga-harga pucuk tuh. Saya mau lihat juga kalau ada buying power sih saya mau masuk juga. Tapi ada punya strategi. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk coba melihat strategi saya, join trading bareng. Bisa join di komunitas eksternal Stockbit atau grup rekomendasi swing trader Borneo Trader. Link ada di deskripsi. Ya, untuk DIRT kita lihat aja ke depannya. Pokoknya kalau lebih condong kemana? Berpotensi bisa rebound. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ini ada 2 saham perkapalan ya.
Yang pertama itu SMDR terkoreksi 0,76% ke harga 260. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SMDR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. SMDR lagi sideways di bawah. Belum. Kalau menurut saya lebih belum dulu lah ya. Tapi sebenarnya risknya ini kecil aja tuh. Jebol 254 buang aja. Tapi ya daripada maksa candle seperti ini mending skip dulu aja lah ya. Takut lama nunggu. Tiba-tiba nggak naik-naik kan lama nunggu. Lebih baik skip aja dulu. Belum. Ya memang masih sideways. Cuman kayaknya belum deh. Bundle detektor small distribusi. Dan yang beli itu retail ya. XC, XLAI, AK, KK, IF, AK broker asing. Tapi ya belum lah. Belum. Wait and see dulu untuk SMDR. Belum menarik. Lanjut. Ada Temas saham terakhir. Terkoreksi 2,56% ke harga 152. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Temas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Temas saat ini belum juga. Memang disupport. Kalau Bapak Ibu mau nunggu silakan. Ya toleransinya 145. Jebol itu buang. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 145. Nyentuh aja 144 itu tanda-tanda lemah. Kalau mau aman ya harusnya bergeraknya di atas 150. Itu ya. Tapi saat ini oke nggak? Belum. Menurut saya belum menarik. Itu aja. Untuk Temas. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.